Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai anak-anak cerdas dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Miss harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Miss tak henti-hentinya mengingatkan anak-anak harus selalu menaati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. M yang pertama menggunakan masker, M yang kedua mencuci tangan, dan M yang ketiga menghindari keramaian. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk di tema yang terbaru. Tema berapa? Tema keempat. Subtema yang pertama di pembelajaran yang pertama. Apa saja materi yang akan kita bahas hari ini? Penasaran kan anak-anak? Maka dari itu, saksikan atau tonton video Miss ini sampai selesai agar anak-anak dapat mengerti pelajaran yang Miss berikan. Terima kasih, selamat menonton. Ya anak-anak cerdas dimanapun berada, seperti biasa Miss minta bantuan dari anak-anak cerdas dimanapun berada buat like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita langsung saja masuk di tema kita yang terbaru, yaitu tema 4 dengan judul Sehat Itu Penting. Di subtema yang pertama, peredaran darahku sehat. Baiklah, kita langsung saja ya masuk ke halaman yang kedua. Peredaran darah. Ada istilah baru sekarang adalah sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Apa anak-anak sudah mendengarnya sebelumnya? Jika anak-anak belum mendengarnya, dengarkan penjelasan dari Miss tentang sistem peredaran darah. Baiklah anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang anak-anak harus tahu dulu apa itu pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, anak-anak, peredaran darah ini atau sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Di halaman 2 sudah dijelaskan, ada gambarnya juga agar anak-anak lebih jelas lagi dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ada juga bagan yang sudah secara rinci menjelaskan lebih agar anak-anak lebih mengerti. Kita mulai dari peredaran darah kecil ya. Sistem peredaran darah kecil kita mulai dari bilik kanannya jantung. Dimulai dari bilik kanan jantung, lalu kita lanjut ke arteri pulmonalis, lalu lanjut lagi ke paru-paru, lalu lanjut lagi ke vena pulmonalis, dan berakhir kembali ke jantung yaitu melalui serambi kiri. Nah, ini tadi adalah proses dari sistem peredaran darah kecil. Lalu kita lanjutkan ke sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kirinya jantung. Bilik kiri jantung, lalu dilanjutkan lagi ke arteri besar atau yang disebut juga dengan aorta, lalu lanjut ke seluruh tubuh, lalu kembali ke vena, dan masuk lagi ke jantung melalui serambi kanan jantung. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, kalau peredaran darah kecil itu bagiannya hanya dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan jika peredaran darah besar, maka proses yang akan dilalui oleh darah ini lebih panjang lagi, yaitu kita mulai dari jantung, mengalir ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke dalam jantung. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita ke organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia.
ada beberapa organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ini. Yang berperan yang pertama adalah jantung. Jantung pada manusia ini berfungsi untuk memompa darah keluar dan dapat juga kembali ke dalam jantung. Jantung ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jantung kita atau jantung manusia ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Terletak di mana? Terletak di rongga dada sebelah kiri. Dan bentuk dari atau besarnya dari jantung ini tergantung dari kepalan tangan manusia itu. Jadi kalau Miss berarti bentuk jantung Miss atau ukuran jantung Miss sebesar kepalan tangan Miss ini. Begitu juga ke bentuk atau ukuran dari jantung anak-anak. Silakan kepalkan tangan anak-anak sendiri untuk mengetahui ukuran jantung dari anak-anak. Sekarang di jantung ini memiliki otot-otot yang sangat kuat. Nah, nama dari otot ini adalah miokardium. Oke. Jantung pada manusia ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Lalu ada juga yang namanya bilik kanan dan bilik kiri. Oke anak-anak cerdas dimanapun berada, setelah kita bahas organ pada sistem peredaran manusia yang pertama tadi adalah jantung, sekarang kita lanjutkan ke organ yang kedua. Organ yang kedua ini bernama pembuluh darah. Pembuluh darah ini anak-anak adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ini anak-anak ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama adalah pembuluh nadi dan yang kedua adalah pembuluh balik. Nama lain dari pembuluh nadi ini adalah arteri, sedangkan nama lain dari pembuluh balik adalah vena. Nah anak-anak, pembuluh darah ini juga ada yang ukurannya paling besar dan ada yang ukurannya paling kecil. Pembuluh darah yang ukurannya paling besar ini disebut aorta. Sedangkan pembuluh darah yang ukurannya paling kecil ini disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, yang anak-anak harus tahu ya anak-anak, bahwa jika pembuluh darah manusia ini dihubungkan, yang ada di seluruh tubuh manusia ini, jika dihubungkan maka panjangnya itu bisa mencapai 160.000 km loh anak-anak. Panjang sekali kan? Anak-anak cerdas, di halaman 6 ada kotak atau tabel yang berisi tentang perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kita mulai dari pembuluh nadi dulu ya. Pembuluh nadi ini nama lainnya adalah arteri. Lalu kotak yang kedua kita isi lagi tentang bahwa pembuluh nadi ini adalah berisi darah yang kaya oksigen atau darah yang bersih. Lalu yang ketiga adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pada pembuluh balik ini nama lainnya adalah vena. Dia adalah pembuluh yang berisi darah kotor atau berisi karbon dioksida. Lalu di pembuluh ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke dalam jantung. Nah, itulah tadi anak-anak perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya di bagian atau organ yang ketiga dari sistem peredaran darah manusia. Apa ya namanya? Ya, namanya adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ yang terpenting juga dalam sistem peredaran darah manusia, karena paru-paru ini adalah organ penyuplai oksigen.
Nah, di paru-paru ini terdapat banyak pembuluh darah yang berbentuk tabung-tabung dan di ujungnya itu semakin mengecil. Bagian kecil dari ujung paru-paru ini dinamakan alveoli. Nah, anak-anak, di ujung kecil alveoli inilah adalah tempat pertukarannya dari si karbon dioksida dan oksigen. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Masih di pembelajaran 1 loh, tapi di pembelajaran bahasa Indonesia. Di halaman 8 ada pantun. Dengarkan Miss bacakan pantunnya ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, kita simpulkan anak-anak dari pantun yang ada di halaman 8 ini tadi, bahwa pantun itu adalah suatu karya sastra yang terikat dengan aturan. Apa saja aturannya? Bahwa pantun itu adalah dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Dalam satu baitnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu baris yang pertama dan baris yang kedua itu disebut sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 itu disebut isi. Nah, Miss jelaskan lagi ke dalam pantun yang mana disebut baris sampiran dan isi. Kita mulai dari rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Itu merupakan baris yang disebut sampiran. Sedangkan tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan, ini adalah baris yang disebut isi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss pada pembelajaran kita hari ini di tema 4, sehat itu penting, di subtema yang pertama, di pembelajaran yang pertama juga. Jangan lupa selalu patuhi 3M, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan. Lalu seperti biasa, Miss minta bantuan dari anak-anak cerdas dimanapun berada untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua teman-temannya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat anak-anak cerdas dimanapun berada. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.